sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang. 91,6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Bareng sama aku Mita Dindasari lagi yang bakal temenin kamu dalam program Santai Siang sampai nanti pukul 3 sore ya teman Pro 2. Dan tapi hari ini istimewa banget, gak seperti biasa kan. Kalau biasanya aku cuma sendirian. Nah, siang hari ini aku udah kedatangan 2 tamu nih spesial dari Politeknik Pariwisata Palembang yang bakal ngobrol sama aku selama kurang lebih 50 menit ke depan. Dan teman Pro 2 di studio Pro 2 nih udah hadir Bapak Direktur Poltekpar Palembang, Bapak Irwan Riyadi Esos MSI CHE. Izin Bapak, gelarnya benar? CHE. Oke, CHE teman Pro Bukan 2. gitu. Iya. Dan juga ada Kak Irsyadul Fikri AMD Par nih sebagai alumni ya Kak. Iya benar Mbak. Nah jadi teman Pro 2 selama kurang lebih 50 menit ke depan kita bakal ngobrol tentang seputar penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Pariwisata Palembang nih teman Pro 2. Mungkin di antara teman Pro 2 masih ada yang bingung mau kuliah di mana. Nah, mungkin setelah nanti dengerin talk show kita siang ini teman Pro 2 jadi kepikiran nih, aduh mau kuliah di Poltek aja gitu kan. Nah, pasti kamu penasaran kan teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 gak cuman bisa dengerin aku di 91,6 aja. Teman Pro 2 juga bisa dengerin aku di aplikasi kita di RRI Digital yang bisa teman Pro 2 download di Play Store dan juga App Store. Dan buat teman Pro 2 yang ingin tanya-tanya nantinya seputar Poltekpar, bisa banget langsung di WA kita di 0816 1106916 dan juga kita udah live di YouTube channel kita RRI Palembang. Di situ juga teman-teman bisa tanya secara langsung. Nanti bakal kita tanyain sama Bapak Direktur Poltekpar ya, teman Pro 2. Jadi mau perkenalan dulu Pak, boleh gitu biar teman Pro 2 kenal sama Bapak nih ke depannya kan siapa tahu ketemu nanti di kampus. Boleh Pak? Boleh. Baik, terima kasih Mbak Mita sebagai host di RRI Pro 2 Palembang. Ya, terima kasih sudah mengundang kami di sini ya untuk bincang di pagi hari ini menjelang siang. Saya perkenalkan saya Irwan Riyadi, Direktur Politeknik Pariwisata Medan, dan saya ditemani ada alumni juga sebagai kolega saya yaitu Bapak Irsyadul atau Mas Irsyadul Fikri. Ya. Iya boleh. Cukup? Cukup dong. Biar akrab dipanggil apa nih Pak? Panggil aja Pak Iwan. Oke Pak Iwan. Kalau di sebelahnya nih ada siapa nih gitu Iya, kan? halo semuanya, teman Pro 2, izin perkenalkan diri bahwa saya Irsyadul Fikri, saya merupakan salah satu alumni Poltekpar Palembang untuk generasi pertama. Untuk saat ini ya saya juga bekerja menjadi salah satu bagian juga dari Poltekpar Palembang. Jadi kalau teman-teman Pro 2 mau berbincang-bincang tentang Poltekpar Palembang ya disinilah tempatnya. Terima kasih Mbak Mita. Oke, jadi gitu teman Pro 2. Udah ada 2 perwakilan dari Politeknik Pariwisata Palembang nih teman Pro 2. Nah, seperti yang Mita lihat nih Pak di postingan Instagramnya Poltekpar ya. Udah ada nih postingan tentang SMB Poltekpar. SBM. Ya, SBM. Aduh, maaf ya Pak, agak siwer. Biasa puasa Pak. Jadi gini, sebelum kita bahas tentang SBM Poltekpar nih Pak, kalau boleh tahu sekilas tentang Poltekpar tuh Pak, boleh deh misalnya dari kapan berdirinya gitu, atau awal mulanya boleh Pak diceritakan sedikit. Oke, baik. Terima kasih Mbak Minta sekali lagi. Saya ingin menyapa juga teman-teman dari Biro Komunikasi dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Hadir juga di ruang berbahagia ini, juga hadir dari tim SBM Politeknik Pariwisata Palembang, hadir juga bersama kita di ruang berbahagia ini. Baik, tadi Mbak Mita ingin bertanya tentang Politeknik Pariwisata Palembang. Baik. Jadi Politeknik Pariwisata Palembang ini Mbak Mita salah satu perguruan tinggi vokasi kepariwisataan, bidang pariwisata ya Mbak Mita, di bawah Kementerian Pariwisata
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif. Tepatnya berdirinya tahun 2016. Nah, Jazz Natalis itu bertepatan dengan 27 April. Per tiap tahunnya gitu. 7 April ya, Pak? 27 April. 27 April. oke. Jazz Natalisnya. Iya. Jadi itu tadi teman Pro 2 sekilas tentang Poltekpar ya Pak. Nah jadi sesuai sama postingan di Instagram nih Pak, aku udah lihat nih. Iya. Katanya tadi itu kan ada namanya SBM Poltekpar. Itu Iya. apa sih Pak? Dan ada nggak sih bedanya sama SBM Politeknik yang lain gitu? Ya. Nah, kebetulan kita kan di bawah Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif ya. Jadi punya ada sistem, ada namanya yang kita sebut dengan SBM. Seleksi bersama masuk, yaitu Poltekpar, sistem penerimaan mahasiswa baru bagi Poltekpar, 6 Poltekpar di bawah Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif. 6 itu siapa saja? 6 itu ada namanya Politeknik Pariwisata Bali, ada Politeknik Pariwisata Bandung, ada Politeknik Pariwisata Makassar, ada Politeknik Pariwisata Medan, ada Politeknik Pariwisata Palembang, ada Politeknik Pariwisata Lombok. Jadi kita ada 6 Politeknik Pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif. Oke, jadi emang ada 6 di bawah naungan Kementerian Pariwisata Pariwisata Pak ya. Ekonomi Kreatif. Nah jadi gitu teman Pro 2. Nah ini kan Pak SBM ini seleksi masuk Politeknik kan Pak. Iya. Ini ditujukan untuk yang lulusan SMA atau SMK? Ya, SMK, SMA sederajat, aliyah juga bisa termasuk. Oke, kalau udah apa Pak menjedah 1 tahun itu bisa nggak? Boleh. Boleh ya Boleh. Pak? Oke, masih boleh Bisa, teman Pro bisa. 2. Kalau lulusan luar negeri? Luar negeri boleh, bisa. Oke, boleh juga teman Pro 2 gitu. Nah, terus Pak, kira-kira ada nggak sih cara atau syarat untuk mendaftar SBM Poltekpar ini gitu? Oke, baik. Kalau syaratnya tentu kita ini yang namanya online ya. Iya. Online, berbasis online. Jadi ada linknya. Ya. Itu ada di link http kemudian Kemenparekraf ya, kemenparekraf.go.id. Oke. Jadi SBM Poltekpar ya .kemenpar.go.id itu link Ya, kita. karena Jadi udah bisa di link situ. Nanti di online, situ Pak, ya? di dalam itu nanti detail dijelaskan bagaimana cara untuk masuk atau ke perguruan tinggi di masing-masing 6 PT perguruan tinggi tadi itu yang saya sebut tadi. Oh, oke. Jadi emang tinggal akses aja linknya gitu Ya. Pak ya, atau bisa scan kayaknya di Instagram aku lihat udah ada ya. Ada, bisa, Iya, bisa. jadi teman Pro 2 nggak perlu susah-susah lagi datang ke Poltekpar, tinggal di scan aja. Zaman sekarang kan Zaman udah sekarang digital, online, iya. iya digital Zaman teman Pro 2. Nah, Pak, kalau buat pembukaan pendaftarannya nih kapan sih, Pak? Nah, launchingnya kemarin 26 Februari ya, sampai nanti penutupnya di tanggal 4 Mei 2024. Lumayan lama ya, Pak. Lumayan lama. Nah, Jadi itu membuka kesempatan lebih besar. Lebih luas lagi Iya, kepada benar. calon-calon pendaftar. Iya, jadi teman Pro 2 nggak perlu takut nih ketinggalan iya. sampai masih lama kok, masih. sampai bulan Mei nanti gitu kan. Karena kan Pak, seperti yang kita ketahui anak-anak SMA sebentar lagi nih bakal terima Ya, kelulusan kan. betul. Mungkin setelah mendapatkan surat lulus teman Pro 2 mau langsung daftar Poltekpar bisa masih dibuka sampai bulan Mei. Silahkan dengan Iya. senang hati. Nah Pak, kalau itu kan untuk tanggal pembukaan dan penutupan nih Pak. Kalau untuk persyaratannya sendiri apakah ada spesifikasi yang harus dipenuhi atau ya tamatan lulus SMA, Ya. SKHU dan yang lain-lain gitu ya Pak? Ya, terima kasih. Yang pasti sama seperti yang dikelola oleh Kemendikti ya, sama ya, atau Dikbud itu sama seperti kita juga. Yang pasti ya lulus dulu memang dari sekolah SMA atau sederajat ya. Lulus kemudian nanti ya membawa syarat-syarat ya tanda lulus atau udah ada ijazah. Kalau belum ya tanda lulus sementara dulu boleh Ya, atau ijazah sebagainya. Itu syarat administrasi seperti itu. Oke, jadi sama aja ya Pak Ya, secara umum ya, gitu secara teman umum Pro 2. sama. Jadi nanti kalau udah dapet ijazah sementara pun sudah bisa mendaftar ya Pak? Bisa. Iya, nah buat teman Pro 2 nih Pak, mungkin banyak yang bertanya-tanya nantinya kira-kira di Poltekpar ini ada jurusan apa aja sih Pak yang bisa dipilih sama teman-teman Pro 2? Mungkin ada jurusan yang emang ini keren banget loh, harus teman Pro 2 masuk di jurusan ini. Itu ada apa aja Pak? Nah, ini yang akan bakal dicari calon-calon Iya. mahasiswa kita. Mahasiswa baru. Oke, baik di Poltekpar Palembang sendiri, Mbak, itu ada 2 jurusan. Ada jurusan hospitality
Di bawahnya itu ada prodi namanya, ada 3 prodi, ada prodi seni kuliner atau SKU, inisialnya SKU, ada prodi divisi kamar, inisialnya DIK, ada prodi tata hidang atau TAH inisialnya. Nah, untuk yang perjalanan, jurusan perjalanan itu ada namanya PKA, pengolah konvensi dan acara, seperti itu. Oke gitu. Jadi ada 2 jurusan tadi ya Pak? Ya, 2 jurusan. Nanti di bawahnya ada lagi ada nih. 4 prodi. Ada iya 4 prodi. benar teman Pro 2. Iya. Nah untuk biayanya sendiri nih Pak, pastikan teman Pro 2 menjadi pertimbangan nih di zaman sekarang kan. Anak-anak pasti mempertimbangkan, aduh kira-kira berapa ya biayanya? Apakah masih bisa tinjau sama anak-anak kan zaman sekarang Pak, banyak yang berpikir udahlah tamat sekolah mau kerja aja gitu karena kan kuliah mahal. Kira-kira di Poltekpar ini berapa sih Pak biaya yang harus kita keluarkan gitu untuk per Justru semester? lebih murah Mbak Mita kalau di Wah, Poltekpar. berapa tuh? Nah, di Poltekpar Palembang itu uang kuliah per semesternya 2.050.000. 2.050.000 per semester. Itu flat selama Iya, enggak itu per semester. Iya maksud Mita semester depannya tetap sama kan? Iya, Atau, sama. gitu, Sampai selesai nanti dia. Wow, keren tuh Itu teman uang Pro 2. kuliahnya. Cuman 2.050.000 per semester ya Pak? Tidak ada lagi biaya-biaya lain ya. Itu cuma uang kuliah 2.050.000. Oh, tidak ada biaya lain Tidak Pak. ada yang lain. Kalau untuk kan kayak kita tahu nih Pak, Poltekpar kan banyak kayak praktek nih. Ya. Itu ada biaya lagi Tidak nggak? ada lagi, tidak ada biaya. Tidak Pak. ada lagi Tidak Pak. ada. Oke nih teman Pro 2. Jadi Kita kan di pemerintah ya, di bawah Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif itu dibilang udah APBN, dana APBN yang diberikan kepada anak-anak kita. gitu. Jadi teman Pro 2 nggak perlu ngeluarin biaya lagi Tidak. selain biaya semesteran Pak ya. Iya. Oke, jadi emang terjangkau nih teman Pro 2, 2.050.000 udah Terjangkau. untuk 1 semester. Satu semester. Terjangkau banget itu kalau dari universitas lain tuh Pak. Dibandingkan dengan yang fakultas swasta atau Iya, yang benar. lain ya, Iya, kita benar. termasuk paling murah. Iya benar banget. Jadi emang itu Tapi tidak murahan ya. Iya, itu satu Palembang udah tahu kualitas Poltekpar gitu. Di mana-mana lulusan mana? Poltekpar. Amin. Kalau begitu percayanya amin. Terima kasih. Iya, kebanyakan teman saya Pak dari mana Poltekpar katanya gitu. Terus mana mereka tamat dari D3 itu langsung mendapatkan pekerjaan. Itu keren banget kataku. Wah, keren ya gitu kan. Enak loh Kak kuliahnya gitu sambil Jangankan Mbak Mita, jangankan sebelum PK ini saja, praktek kerja nyata. Kita ada program praktek kerja nyata ya. Ya, ha? Sekarang ini kita ada kurikulum berbasis ASEAN, MRTP. Ya, jadi prakteknya sekarang ini 2 kali D3-nya. Wow. Yang D4-nya itu 2 kali juga. Keren, Jadi Pak, ya. satu dia ada di semester 3, yang D3-nya semester 3 sama semester 5. Nah, kemudian yang di D4-nya, yang di PKA tadi itu ada 2 kali juga di semester kalau nggak salah 5 dan 7 kalau nggak salah. Itu seperti itu. Wow. Dan itu kalau anak-anak kita memang fokus kemudian berkompeten ya di dalam bidangnya, itu udah dilamar sama industrinya. Kamu nanti di sini aja kerjanya ya. Industrinya ya, Ya, ngelamar jadi ya Pak. nggak nunggu sampai selesai graduate, tapi sudah dilamar masa studinya gitu. Di masa studinya. Gitu. Kalau orang kan dia yang ngelamar Iya. kerja, kalau anak-anak Poltekpar Diminta, dia yang diminta. Saya nggak bohong, ini real ini. Ini Iya nyata. iya Pak. Nah terus Pak selain itu nih mungkin apakah di Poltekpar ini selain biaya kuliahnya yang terjangkau ya Pak 2.050.000 per 1 semester, apakah ada beasiswa Pak buat mahasiswa yang mungkin berprestasi? Oke, beasiswa juga kita ada. Ya, beasiswa itu ada yang akademik, kemudian ada yang non akademik. Ya, kalau akademis itu dia prestasi ya, Ya, masih yang berprestasi kita kasih beasiswa, bukan beasiswa namanya Mbak, tapi bantuan pendidikan. Oh bantuan pendidikan. Itu kita kasih beasiswa bantuan pendidikan itu untuk yang prestasi, yang non akademik itu ada kurang mampu, sama ada jalinan kerjasama dengan Oke. pihak yang lain. Gitu. Kalau untuk mendapatkan bantuan pembelajaran tadi Pak atau beasiswa itu dari semester awal udah dapat atau kita harus belajar 1 semester dulu baru mendapatkan itu Pak? Oke, mahasiswa harus belajar dulu. Belajar dulu 1 semester. Satu semester. Oke, berarti ada kriteria nilai ya Pak? Ada. Itu yang khusus yang prestasi tadi. Iya, itu berapa sih Pak kriteria nilainya kalau mau dapat? 3,50 kalau saya nggak salah. Wow. 3,50. Namanya
dia berprestasi kita hargai kan. Iya benar-benar 3,50. Kalau untuk yang berprestasi mah kecil ya kan Pak. Dapetin kayak gitu. Cuman kalau buat yang biasa aja mungkin agak susah. Tapi kata tadi kan beasiswa prestasi kan. Sesuai judulnya teman Pro 2. Nah, terus nih Pak mau biar teman Pro 2 tahu nih dan bisa membandingkan apa sih Pak yang membedakan kuliah di Poltekpar sama kuliah di tempat lain, atau di Poltekpar ini langsung kerja nyata gitu, nggak kayak tempat lain kan. Kebiasaan kalau tempat lain itu lebih banyak materi daripada apa istilahnya itu prakteknya Pak. Iya. Ya, benar. Jadi kelebihan di kampus Padomri Poltekpar di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya Mbak ya. Itu untuk PBM-nya, proses pembelajaran proses pembelajaran mengajarnya, belajar mengajar itu lebih tinggi persentase praktik 70%. Wow. Jadi kalau teorinya 30%. Jadi lebih tinggi praktiknya daripada Teori ya, teorinya. Pak. Dan seminggu sekali atau ada juga Poltekpar lain per 2 minggu itu terus praktek biar mapan. Iya. Nah, kemudian 2 minggu lagi nanti baru teori. Iya. Jadi masing-masing punya ada sama, ada nggak sama. Tapi ujung-ujungnya outputnya memang untuk menghasilkan yang mahasiswa yang berkualitas. Mahasiswa yang berkualitas. Dari program yang tadi, yang 70 praktek, 30% teori. Kemudian ada 2 minggu praktek, 2 minggu teori seperti itu. Oke, jadi 70% untuk praktek dan 30% teori. Jadi emang kayaknya banyak sih Pak anak muda zaman sekarang itu yang lebih seneng di praktek ya Pak daripada materi. Iya, pada umumnya seperti itu. Karena emang kalau katanya itu kalau praktek itu lebih bisa masuk di kepala Pak. Karena menjadi memori ingatan ya Pak. Jadi gitu. Dan persentase tadi itu bukan kita yang ngarang-ngarang, tapi itu tuntutan. Tuntutan di kurikulumnya, MRTP tadi yang berbasis ASEAN tadi itu. Karena kita memang fokus kepada keterampilan. Kemudian tuntutan dari di industri, dunia usaha dan dunia industri juga menuntut seperti itu. Sehingga ketika nanti mahasiswa kita sudah selesai pembelajarannya, studinya, lulus, kemudian masuk ke industri, bergabung industri, dia sudah mapan. Iya, siap sudah kerja siap Pak ya. untuk kerja. Iya, begitu teman Pro 2. Jadi emang di Poltekpar ini lebih mengutamakan yang namanya praktek 70% dan 30% materi. Pasti teman-teman Pro 2 yang seneng banget sama praktek nih pasti wah seneng banget ya kan. Ayo ini. Jadi emang Poltekpar ini mempunyai keunggulan tersendiri nih teman Pro 2. Jadi emang mereka mencetak atau membuat mahasiswanya itu waktu selesai atau graduate itu bisa langsung terjun ke dunia kerja. Begitu ya Pak? Bener. Iya, nah terus gini Pak, mungkin banyak juga nanti teman Pro 2 kira-kira kalau lulus dari Poltekpar ini langsung kerja gitu kan, kayak seperti yang Bapak bilang itu sudah siap kerja. Nah kalau prospeknya sendiri nih Pak dari kerja lulusan Poltekpar gitu, berapa persen gitu di dunia industri gitu? Ya, kalau yang pengalaman kebetulan saya alumni Mbak. Oh alumni. Alumni angkatan pertama di Politeknik Pariwisata Medan. Tahun berapa tuh Pak? 92. Mungkin Mbak belum lahir ya. Belum. Jadi tahun 92 itu kalau saya lihat ya sampai sekarang bahkan saya bisa menyatakan 90% itu bisa diserap di industri, bisa mendapatkan pekerjaan itu di industri di masing-masing di prodinya masing-masing itu. Kalau dia di dapur ya di industri pengolahan makanan, ya kalau dia F&B di ya Pak. F&B minuman ya barista dan sebagainya. Kemudian kalau dia di kamar atau di hotel, bahkan sampai di kapal pesiar, bahkan di rumah sakit pun ada. Di rumah sakit, di offshore itu jadi lapangan pekerjaan sangat luas untuk bidang pariwisata seperti kami ini. Nggak melulu cuman di hotel ya Pak? Di bank pun ada di bank. Oke. Di bank itu pun ada. Di pramugari pun ada. Jadi emang luas banget. Luas karena hospitality tadi itu. Ya. Nah jadi emang memiliki keunggulan lah Pak ya, keunggulan tersendiri tadi kata Bapak sendiri. Karena emang menurunkan 70% praktek dan 30% teori. Jadi emang bisa dipakai kerja di mana aja gitu jadi, Pak ya. Tertempa skillnya itu jadi kompetensinya kelihatan gitu loh. Langsung kelihatan gitu ya Pak. Nah jadi terus Pak kalau keunggulan Poltekpar sendiri di dunia kerja nih gimana Pak? Kalau dunia kerja gimana ya, peluang itu cukup luas yang saya bilang tadi itu. Jadi industri-industri itu yang tidak hanya di industri perhotelan sampai kepada di kayak yang saya bilang tadi di swasta ya, di luar dari industri perhotelan cukup peluang banyak.
Tapi memang banyak porsinya di industri pariwisata, Begitu. hotel, restoran, bar, kemudian apa kapal pesiar, penerbangan, ya itu cukup Luas ya, Pak. cukup luas. Oke deh teman Proda, ini nampaknya di YouTube channel kita ini ramai sekali nih Pak. Ya syukur alhamdulillah. Hadir alumni Poltekpar, ya rame banget nih. Tapi sejauh ini belum ada pertanyaan nih. Buat teman Pro 2 yang mau nanya bisa banget di 0816 1106916. Kita bakal break sebentar, nanti setelah yang satu ini kita bakal bahas lagi nih tentang Poltekpar Palembang. Buat teman Pro 2 yang mau nanya, ayo buruan ya kan. Mumpung masih ada waktu buat dijawab sama Bapak Irwan dan Kakak Irsyadul. Jadi teman Pro 2, stay tune terus di 91,6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas, seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci
Saatnya KTP, kata teman Pro 2. Apa sih kata teman Pro 2? Tentang lupa kalau lagi puasa, malah nyemil di siang bolong di bulan puasa. Hai teman Pro 2, aku Ardi, mahasiswa Universitas Sriwijaya semester 6. Kalau aku sih pernah lupa puasa karena telat bangunnya akibat begadang sih. Saran aku, buat yang suka lupa puasa, buka alarm handphone kalian. Tahu mau di jam berapa bangunnya? Nanti letakkan handphone kalian di sekitar tempat tidurnya. Ya udah deh, tunggu aja handphonenya berdering. Eits, jangan lupa volumenya dibesarin ya. Kuliah dan karena puasa jadi pulangnya jam 1. Hari yang panas, energi yang udah mau habis dan haus. Aku pulang ke kos, terus aku buka kulkas, aku ambil air mineral cangkir. Baru aku minum dikit banget. Aku tiba-tiba ingat kalau aku lagi puasa. Ya walaupun haus aku udah hilang sedikit, tapi aku masih mikir ini puasa aku masih sah atau batal ya kan. Jadi buat teman-teman, kalau kamu suka lupa kalau lagi puasa, mending kamu kuat-kuatin iman aja deh ya. Karena godaan untuk makan dan minum itu kuat banget, apalagi di siang hari. Assalamualaikum, namaku Doni, mahasiswa Unsri semester 6. Nah, alhamdulillah selama ini Doni nggak pernah kelupaan nih kalau sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan membuat puasa Doni alhamdulillah terus 30 hari. Doni punya saran nih buat teman-teman yang mungkin sering kelupaan kalau sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, kalau teman-teman mungkin menjadi orang yang sering lupa, Doni saranin di setiap sahur teman-teman boleh banget nih buat berdoa kepada Allah untuk dikuatkan ingatannya kalau sedang berpuasa di hari itu. Dan juga teman-teman juga boleh nih nyari teman yang dapat terus mengingatkan kalau teman-teman sedang berpuasa. Semoga puasanya pada tahun ini lancar ya, lancar semuanya dan bisa dapet THR banyak. Enggak sih, canda. Tapi semoga ibadahnya diterima oleh Allah dan selamat berpuasa. Jadi itu kata teman Pro 2. Kalau menurut kamu gimana? Sobat Parekraf, Poltekpar hadir untuk mempersiapkan generasi muda berkualitas, siap bersaing di dunia kerja dan mampu menciptakan lapangan usaha baru di masa depan. Hampir 30% lulusan Poltekpar sukses menjadi wirausaha. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama di Politeknik Pariwisata Kemenparekraf. Daftar sekarang dan cari tahu infonya di sbmpoltekpar.kemenparekraf.go.id. Saya akhiri dengan pantun penutup. Pergi sarapan di warung Mpok Leha. Lanjut ke pasar untuk berbelanja. Mau lulus langsung kerja atau wirausaha? Kuliahnya di Poltekpar aja. Teman terbaik kamu, Pro 2. Ya, masih sama Mita di sini teman Pro 2, masih bareng Bapak Iwan dan Kak Irsyandul. Kalau tadi kan kita udah ngobrol banyak sama Bapak Irwan ya kan. Nah sekarang kita ganti nih, bergeser sedikit, kita bakal ngobrol sama Kak Irsyandul Fikri selaku alumni Poltekpar Palembang gitu. Angkatan pertama ya Kak ya? Benar Mbak. Oke, nah Kak, ini kan kakak nih angkatan pertama nih. Benar. Pasti ngerasain banget kan yang namanya bingung pilih kuliah, tiba-tiba malah masuk kuliahnya di Poltekpar. Iya. Angkatan pertama lagi. Angkatan pertama Mbak, benar. Iya, nah kalau boleh tahu nih, kenapa sih kakak memilih kuliah di Poltekpar pada saat itu? Oke, kalau kita bicara tentang alasan ya, karena dulu ketika saya lulus SMK dulu, setelah lulus SMK tuh di Jakarta saya sempat dulu kerja dulu 3 tahun Mbak. Oke. Dan ngerasain nih kalau saya langsung kerja aja, kayaknya tanpa menempuh pendidikan lanjutan gitu. Nanti ketika mau mencoba istilahnya mengejar karir kayak agak berat nih gitu. Dan coba saya lihat itu sebuah media bahwa ada Poltekpar baru yang akan buka di Palembang, dan saya coba join dulu karena dulu baik lagi Poltekpar Palembang ini merupakan salah satu di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, Pariwisata Indonesia. Merupakan sebuah privilege juga kalau bisa join gitu. Dan dimana ketika saya coba pelajari ya bahwa nanti juga
biaya kuliahnya itu juga sangat murah Mbak, 2 juta, cukup 2.050.000 itu udah include semuanya Mbak, dari prakteknya, habis itu prakerinnya atau magangnya, dan juga nanti ada field trip juga Mbak. Jadi selama 3 semester awal, semester 1, 2, dan 3 kita ada field trip gratis yang diberikan oleh Poltekpar Palembang, dan itu udah include semuanya seperti itu. Sudah include di 2.050.000 Iya, tadi benar. ya Kak. Oke, nah tadi kan Kakak bilang tamat SMK langsung kerja. Iya benar. Kerja 3 tahun di Jakarta. Jakarta Mbak. Berarti balik lagi dong ke Palembang ya kan? Benar ya. Oh, bela-belain pulang ke Palembang, Benar. mau Jadi kuliah Wong di Kita Poltek. Galo. Oke, balik lagi jadi Wong Kita Galo. Nah, terus Kak, mau tanya nih, ketika Kakak jadi mahasiswa Poltekpar nih, apa aja sih yang Kakak pelajari atau yang Kakak dapat pada saat kuliah itu? Oke, yang menariknya di Poltekpar Palembang ini ya karena saya cenderung lebih suka dengan kegiatan praktek. Jadi ini benar-benar linear dengan saya, 70% praktek, 30% teori. Iya. Dimana selama belajar dulu, kalau saya berbicara dengan keprodian saya seni kuliner, dari semester 1 tuh saya belajar tentang basic dulu Mbak. Jadi untuk mendevelop seperti cutting method, cooking method, dan juga seperti di prodi lain seperti juga kayak di tata hidang, DIK gitu. Nanti naik lagi semester keduanya kita mulai nge-develop skillnya. Kalau di seni kuliner kita udah mulai mempelajari seperti olah-olahan makanan. Dan semester 3-nya itu udah mulai finishing karena udah mulai persiapan untuk praktek Mbak. Jadi kita udah belajar sedikit tentang manajemen. Nanti di semester 4-nya kita diwajibkan untuk mengikuti kegiatan prakerin selama 1 semester yaitu 6 bulan. Dan di semester 5-nya kita udah mulai masuk ke dalam tahap manajemen level. Oke. Dan juga seperti itu. Nah di saat belajar pun tidak hanya istilahnya stuck di dalam kelas aja, karena di fasilitas kampus tuh cukup banyak Mbak. Jadi kita punya ada mobile bar, ada mobile istilahnya truck ya kan, food truck kalau kita sebutnya. Ada mobile stage juga dan sampai ada mobile laundry juga. Jadi kita belajar sih nggak benar-benar nggak bosen banget gitu. Nggak serta-merta di ruang kelas aja Benar, ya. Bisa fleksibel gitu. Iya, jadi emang aku pernah tuh ke Poltekpar kan sekali, itu keren banget loh Pak. Itu ada kayak barnya kan. Wah, benar. ini bukannya rasa kuliah nih, kayak rasa lagi main ke mall gitu. Sambil ada yang lagi praktek waktu itu. Lagi praktek bikin kopi kan. Wah, keren nih kata kami kan, kuliah di Poltekpar. Nah, jadi emang nggak rasa kuliah ya Kak? Benar. Kayak rasa ya datang emang belajar 30%-nya tadi 70%-nya praktek tadi kan. Praktek, Itu bikin kita pasti membekas banget memori ya. Benar. Nah, terus kalau boleh tahu nih Kak, ada nggak sih pengalaman seru yang Kakak inget sampai sekarang waktu kuliah di Poltekpar gitu? Kalau pengalaman serunya pasti banyak. Kalau diceritain semuanya kayak nggak cukup waktunya. Ya kayaknya yang nggak dapat di kampus lain gitu kan. Yang pasti itu kita salah satu privilege-nya kita bakal bisa bertemu dengan orang-orang penting di Indonesia lah. Dulu saya punya pengalaman pernah bertemu dengan wakil presiden kita Bapak Yusuf Kalla pernah ketemu. Dulu juga pernah ketemu juga, malah sering dulu dengan mantan gubernur kita Pak Alex Nurdin. Jadi hampir setiap minggu itu mungkin pernah ketemu, baik itu menjalankan program dari kampus gitu, atau mengikuti kegiatan program kerja kolaborasi antara Disbudpar dengan Poltekpar Palembang gitu. Kalau hal yang sifatnya internal banyak Mbak, jadi mulai dari keorganisasian, banyaknya event-event baik itu skala regionalnya Palembang, Sumsel maupun nasional itu sangat luar biasa. Sampai kita ikut kayak perlombaan yang nasional pun juga sering, apalagi dicanangkan bahwa beberapa tahun terakhir ya sampai tahun ini pun Poltekpar Palembang selalu giat yang mengikuti kegiatan event baik itu yang nasional maupun internasional seperti itu. Itu yang nggak akan terlupakan sampai sekarang Mbak. Membekas banget ya, jadi ingatan yang memorable gitu kan. Nah terus nih Kak, kalau menurut Kakak kalau dari segi fasilitas kan tadi oke banget tuh. Nah kalau dosen-dosennya sendiri itu gimana tuh? Kalau dosen-dosennya pasti nggak mungkin fasilitas sebagus dosennya tidak mengimbangi. Dimana dosen-dosen di sini juga sudah dibekali baik itu dari sertifikasi. Termasuk saya pun di alumni dan juga untuk sekarang cukup membantu ya untuk kegiatan PBM di kampus. Kami disertifikasi untuk Asian Trainer. Jadi mengikuti dari kurikulum yang dipakai sekarang MRATP, bahwa kita diwajibkan ya untuk memiliki kemampuan ya baik itu kualitas yang mengikuti kuantitas dari banyaknya murid-murid di sini. Jadi levelnya tuh bukan lagi Indonesia Mbak, tapi minimal udah ASEAN kita miliki. Jadi dari sistemasinya ya dari proses sampai outputnya tuh kita udah benar-benar di training
ya sampai punya sertifikasi sebagai trainer seperti itu. Oke, kalau boleh tahu Kak, Kakak sekarang bekerja di mana gitu? Kalau bekerja sekarang saya aktif sebagai restoran konsultan. Ada 2 proyek restoran yang sedang saya jalankan dan juga saya juga mengabdi di kampus sebagai lecturer atau instruktur, jadi sebagai asisten dosen Mbak di dalam kegiatan praktiknya sendiri di program studi seni kuliner. Oke, nah menurut Kakak sendiri nih gimana sih karir dari alumni-alumni Poltekpar yang kayak Kakak kan angkatan pertama nih, masih banyak kan teman-teman yang sampai sekarang bisa diajak komunikasi dalam Benar, Mbak. sebuah grup. Itu gimana sih Kak karir-karir mereka itu? Kalau dibilang karir sih sebenarnya sangat menjanjikan karena di Poltekpar sendiri kalau kita ngomong supply and demand, di mana demandnya tinggi, ya supply-nya dikit. Nah, dikit ini dalam artian kemampuan kita dan juga istilahnya kesempatan kita untuk bekerja yang lulus ya yang punya segmented seperti kemampuan ini sangat besar Mbak. Apalagi networkingnya gitu. Kalau alumni sendiri kita boleh bicarakan mau yang dari Middle East, American, abis itu di kapal pesiar tuh udah banyak banget Mbak. Dan juga di nasional pun ya, terutama di Indonesia untuk networking tuh udah sangat luas seperti itu. Jadi untuk kesempatan berkarirnya tuh sangat tinggi Mbak. Tidak hanya untuk dunia industri tapi sebagai entrepreneur juga sangat tinggi gitu. Karena kita di selama perkuliahan sudah dituntut memiliki kemampuan itu Mbak. Oke, nah buat itu kan tadi cerita dari Kakak ini alumni kan, teman Pro 2. Jadi mungkin di antara teman Pro 2 ada yang mau nelpon, bisa langsung telepon ke 0816 1106 916. Nanti bakal langsung kita sambungin sama narasumber. Nah, ini udah ada pertanyaan nih yang masuk. Boleh langsung kita bahas ya, Pak? Ya, monggo silahkan. Oke, nah ini ada dari halo Kak, perkenalkan saya Nanda dari Kota Prabu Mulih, Pak. Oh, jauh ya? Iya, Kota Prabu Mulih ini melalui WhatsApp kita. Yang saat ini sedang duduk di kelas 3 SMA. Nah, kebetulan saya ingin mencari beberapa alternatif kampus untuk melanjutkan perkuliahan. Saya mendengar bahwa Politeknik Pariwisata itu di bawah naungan Kementerian Pariwisata. Dia salah ketik. Kira-kira apakah ada mitra yang dapat menjadi tempat bagi mahasiswa untuk menyalurkan potensinya setelah lulus dari Poltekpar Palembang, Pak? Terima kasih. Boleh langsung dijawab nih. Kalau terima kasih ya Nanda dari Prabu Mulih ya sudah memberi pertanyaan dan pingin jawaban dari kami dari Politeknik Pariwisata Palembang. Jadi mitra kita tuh banyak ya, mitra itu banyak, stakeholder kita banyak. Jadi ketika tidak lulus ya, yang saya bilang kata tadi di dalam kita diskusi tadi kita, itu di waktu PKN praktik kerja nyata di hotel, apakah di travel atau di asosiasi dan sebagainya, itu kalau kita menunjukkan kinerja yang bagus, berkemampuan yang baik, ya, termasuk knowledge, kemudian skill dan attitude. Karena kalau di industri ini, kita di industri pariwisata ini, tuntutan yang pertama itu adalah attitude-nya, Mbak. Oh, benar, Pak. Ya, kalau dia kan knowledge itu udah otomatis, dia udah masuk seleksi kan berarti udah oke lah itu ya. Ilmunya udah. Tapi kalau yang namanya attitude itu belum tentu. Nah, itu yang diminta pertama oleh industri adalah attitude-nya. Jadi kalau dia kompeten dengan 3 aspek tadi itu, maka insya Allah dia akan ditawar untuk kerjasama dengan pihak tadi itu. Seperti yang Bapak bicarakan di awal tadi kan, dia bakal dilamar sama. Iya, dilamar sama industrinya. Iya, betul sekali teman Pro 2. Jadi sangat luas. Jadi mitra sangat luas, mitra kita sangat luas. Bahkan kita punya kerjasama juga dengan mitra-mitra kita yang di luar ada juga. Luar negeri ya Pak? Ada di luar negeri. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak dari sebentar ya. Ini langsung dari WhatsApp. Ini dari namanya Bagus katanya. Bagaimana Pak lulusan Poltekpar ini sudah bekerja di mana saja? Apa sudah ada yang go internasional gitu Pak katanya? Kalau bisa go internasional gimana caranya? Langsung mau tanya gimana caranya dia Pak. Bagus ya, terima kasih Mas Bagus ya. Mas Bagus namanya. Bagus, Pak. Ya, Mas Bagus terima kasih pertanyaannya. Jadi nggak usah tator lagi Mas Bagus, masuk aja dulu ke Poltekpar Palembang. Nanti kita yang memfasilitasi, tapi tidak menjamin. Tapi pada umumnya kita memfasilitasi mahasiswa kita, ada kita kegiatan job fair di situ. Kita mengundang stakeholder, asosiasi atau pihak industri kepariwisataan supaya bisa menerima mahasiswa kita tentunya yang kompeten untuk dipekerjakan di industri tadi. Baik yang maupun di lokal maupun yang di internasional. Iya. Ya. Cukup banyak, alumni kita cukup banyak.
banyak ya Pak. Internasional. Jadi buat bagus masuk aja dulu ke Poltek Masuk Par. aja dulu, lihat dulu kampusnya, lihat Iya. kampusnya belajar, cari ilmu. Nanti dengan sendirinya kami fasilitasi, nanti bisa go internasional. Iya tuh bagus, langsung aja bagus lagi mendengarkan kita dia nih Pak kayaknya. Langsung tanya gimana caranya. Nah ini ada satu lagi Pak dari Selfie nanya, katanya jurusan yang banyak diminatin sama calon mahasiswa itu apa aja Pak? Oke, untuk Poltek Par Palembang sekarang ini, tapi ini ada berubah-ubah ya. Tapi sekarang ini ya, Iya, sekarang itu ini. trennya tuh di Tata Boga atau SKU, seni kuliner. Itu yang tinggi Lagi banyak minatnya Pak ya. Oke, nah untuk itu paling banyak tuh. Nah kalau di YouTube kita ini ada juga nih Pak yang nanya. Rame banget YouTube kita sampai ada banyak sih yang bilang hadir alumni Poltek Par Palembang katanya. Itu dari Ari Anggara. Terus ada nih pertanyaan dari Dery Ardi. Dia nanya kenapa harus tentukan masa depan di Poltek Par Palembang? Aduh, kenapa tuh Pak? Ya itu masing-masing manusianya ya, orangnya ya. Kalau memang mau dia berkarir, ya kita masing-masing punya plus minus ya. Di luar pun ada plus minusnya juga gitu loh. Kita pun ada plus minus juga. Tapi yang kalian tahu tuh plus kita tuh lebih banyak gitu loh. Iya, betul Jadi sekali. kalau bisa masuklah Poltek Par Palembang atau Poltek Par yang lainnya gitu loh. Di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Gitu. Oke, jadi gitu teman Pro 2. Nah, jadi emang dari penjelasan Bapak ini sudah sangat jelas banget nih. Kenapa kamu harus pilih Poltek Par? Kenapa kamu harus memilih dengan benar sih Pak kuliah yang pastinya Pak ya? Karena banyak di dunia kerja sekarang Pak nilai IPK tinggi tapi tidak bisa masuk ke industri kerja Pak. Banyak sekali tuh. Dari teman-teman saya pun juga banyak Pak alumni universitas lain yang dia udah IPK tinggi tapi sulit mendapatkan pekerjaan Pak. Nah terus ini terakhir nih Pak kayaknya sebelum ada WA lagi masuk, katanya ini gimana? Oh, dia menanyakan Pak, apakah ada diskon spesial kalau lagi dengerin Poltek Par siang ini? Diskonnya tidak ada, sekarang tidak ada. Diskonnya adalah itu dari uang kuliah tadi itu ya terjangkau itu aja sih sebenarnya. Iya, 2.050.000 itu udah luar biasa, itu sangat terjangkau sekali. Jadi tidak ada diskon gitu. Oke. Makanya masuk dulu Poltek Par, masuk aja. Nanti kan ada beasiswanya kan ada. Iya bener ya Pak. Iya. Kayak tadi belajar dulu satu Iya. semester, nilainya Masuk bagus. aja dulu. Ya nggak perlu tunggu-tunggu. Iya. Dapat diskon ya langsung. Nah ini ada lagi nih Pak pertanyaan dari teman kita Pro 2 nih. Kakak perkenalkan saya Redi Saputra dari SMK 3 Jakarta. Oh Jakarta. Jakarta nih. Saya mau bertanya untuk seragam di Poltek Par sendiri, pas pertama masuk itu langsung dibayar atau ada jeda beberapa minggu atau bulan setelah melakukan pendaftaran ulang? Terima kasih Bapak. Biasa kalau dia, makasih Mas Redi ya dari Jakarta. Biasa kalau dia mendaftar itu sudah otomatis membayar perlengkapan atau seperti uniformnya dan sebagainya, itu tetap dibayar. Jadi itu langsung waktu Iya. data langsung bayar. Ya, Karena pada kan waktu emang kalau lihat di Instagram itu Poltek Par itu seragamnya keren banget Tuh, Pak. keren. Iya benar. kan? Kayak keren gitu, gagah. Kalau Iya. yang ceweknya cantik-cantik gitu Pak. Kemarin ada Harus juga. Mbak, harus Ya. berpenampilan. Nah, kemarin ada satu mahasiswi Bapak namanya siapa ya? Lupa saya, yang jadi MC waktu kami Guys to Kampus. Ya, Yolanda. Dia cerita katanya kalau nggak rapi nggak boleh masuk kelas. Ya benar. Jadi memang penampilan kita memang fokus. Iya, nomor satu ya, Grooming, Pak. termasuk grooming juga. Iya, itu katanya termasuk. aku pernah Kak kesiangan itu belum sempat make up, ditanya sama dosen kamu mau make up dulu atau nggak mau ikut pelajaran. Aku make up dulu katanya. Karena gini Mbak Mita, di industri itu tuntutannya seperti itu. Waktu, time itu sangat berharga sekali. Jadi disiplin itu tadi saya bilang tadi terkait dengan attitude. Disiplin salah satunya itu ya. Iya. Moral ya, itu sangat dituntut di industri. Iya. Untuk mendapatkan orang-orang yang betul-betul berkinerja dengan baik. Setelah dibentuknya tadi disiplin tadi itu di tempat kampus kita. Oke, jadi emang dituntut ya Pak, Ya. karena emang kalau kita kerja di industri ini yang pertama dilihat itu penampilan. Ya, itu saya bilang tadi ya, termasuk salah satunya. Iya. Yang pertama tuh ya moral tadi ya. Iya, Itu termasuk di dalamnya mungkin. Iya, ya. Masuk di dalamnya tuh. Nah, terus ini ada pertanyaan, aduh banyak nih pertanyaan. Apa? Bagus Nah, sekali, saya senang. Ini mau tanya sama Kak, Gerhard. ya katanya ini pertanyaannya ini di YouTube, dia nggak nunjukin sih mau tanya sama, tapi kayaknya ini nanya ke alumni ya. Iya. Terus katanya ini, apakah alumni Poltek Par membuka kesempatan buat adik-adiknya ikut bekerja sama mereka?
Oke, pertanyaan sangat bagus karena realitanya benar itu Mbak. Karena network ini penting. Jadi bagaimana senior yang sudah punya pengalaman maupun punya job title di industri, dia sangat membuka ya kesempatan para junior-juniornya ketika dia graduate atau graduation sedang mencari kerja. Biasanya kami di grup alumni ada tuh Mbak. Oke. Nah, grup alumni itu kami suka nge-share vacancy yang update gitu, available di industri gitu. Jadi kemampuan ya, kesempatan untuk bergabung itu sangat tinggi gitu dari networking para seniornya. Oke, jadi emang pasti saling mengajak ya Kak? Iya benar. Karena nanti waktu jadi alumni masuk dalam grup alumni. Iya, gitu, baik itu teman nasional Pro 2. maupun internasional Mbak. Oke, Seperti itu. teman Pro 2 jadi gitu. Nah, pertanyaan lagi dari Ibu, kayaknya bukan Ibu deh dari fotonya ini. Dari bentar Pak, dari ini namanya siapa? Dari Aan, katanya bilangnya ini kalau yang di Go Internasional apakah udah pernah ada Pak yang kerja di Go Internasional gitu katanya. Kalau ada kerjanya di mana? Cukup banyak ya negara, bisa di Eropa, bisa bahkan di Timur Tengah ya. Sekarang Timur Tengah sangat booming ya, Timur Tengah. Kemudian di Australia, kemarin saya baru pulang juga dari Melbourne. Itu di sana itu jumpa 6 orang alumni kita dari Poltekpar Medan. Ya, sama juga lah dimanapun pasti ada. Itu jumpa di sana ya kerjanya di sana gitu loh. Wow, jauh ya Pak, cukup jauh ya. Cukup jauh. Australia, benua Australia, kemudian Amerika, Eropa, ya, sampai Timur Tengah, Middle East juga ada. Jadi cukup luas, jangan takut. Ya, kita di kampus memfasilitasi dan kami tetap ada juga kerjasama dengan pihak industri. Iya. Ya, sampai penempatan PKN pun praktik kerja nyata di kita itu difasilitasi. Kita carikan. Itulah keunggulan kampus di Poltekpar ini. Jadi mahasiswa dan mahasiswinya udah bisa tinggal dibilang duduk terima melamar, beres ya Pak. Tapi ya ada syarat-syarat ya. Iya, benar yang harus Itu ada dipenuhi syarat-syarat, dulu. ya. Nanti balik lagi ke kampus yang Iya, mengurus. iya. Wah, Tapi enak kalau banget. memang dia punya kompetensi yang cukup, saya rasa punya peluang untuk ditempatkan di mana dia inginkan gitu. Oke, jadi pertama kalau punya kompeten kayak Bapak kata Bapak tadi bisa memilih ya Pak ya Bisa, pastinya bisa. tempat. Mau di luar negeri, mau dalam negeri ada. Oke, Bahkan jadi di lokal juga ada. nggak perlu susah-susah cari-cari, langsung kamu tinggal duduk aja gitu. Sampai nanti bekerja pun kita ada program yang namanya job fair. Ya, kita fasilitasi juga. Ya, tadi saya bilang tadi mengundang stakeholder ya untuk bisa mencari calon-calon kandidat untuk bekerja di perusahaan mereka gitu loh. Wah, keren Jadi tinggal banget. enak, tinggal nanti kita ada grup alumni bilang sampai di Sadu tadi. Itu ditelepon, ya nanti udah mereka tinggal datang ke kampus atau melalui online dan sebagainya. Iya, wah keren Paling sekali. enak dimanjakan mahasiswa di itu kan, Poltekpar. Pak. Poltekpar Palembang, seluruh Poltekpar itu mahasiswa dimanjakan sekali. Enak sekali tinggal Dan hasilnya pun sangat-sangat luar biasa. Iya, gitu teman Pro 2. Jadi mungkin itu menjadi alasan tambahan kamu buat memilih Poltekpar nih. Iya. Nah, terakhir nih Pak, harapan yang ingin Bapak sampaikan nih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi dengerin kita nih pada siang hari ini, boleh Bapak? Ya, harapan saya segeralah mendaftar di Poltekpar Palembang. Ya, kita punya kampus yang sangat alhamdulillah boleh dikatakan ya modern ya, dari sisi fasilitas sarana prasarana. Dosen-dosennya ada yang S2, tidak ada lagi S1 tapi S2 dan S3. Ya, kemudian kita juga mengundang juga praktisi mengajar di kampus kita. Pada umumnya di Poltekpar di bawah Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif itu ada dari praktisi untuk mengajar vokasi-vokasinya di vokasinya, jurusan-jurusannya gitu. Nah, jadi sangat beruntung kalau calon-calon sahabat-sahabat RRI Pro 2 Palembang ya bisa bergabung di Politeknik Pariwisata Palembang. Kata Pak Menteri tadi, mau kerja, mau wirausaha di Poltekpar aja. Oke, itu jadi tagline-nya mau kerja, mau usaha di Poltekpar aja gitu. Nah, kalau itu tadi dari Pak Iwan, kalau dari Kak Irsyad sendiri nih gimana Kak harapannya nih? Harapannya bagi teman-teman Pro 2 yang mau benar-benar berkuliah dan menjadi seorang yang bisa dibilang menjadi expertise di bidangnya, ya khusus di bidang hospitality, silakan ya mendaftar saja di Poltekpar Palembang karena yakinlah bahwa Poltekpar itu ialah tempat untuk mencetak SDM berkualitas di bidang hospitality ya. Jadi jangan ragu lagi, silakan segera bergabung karena kuota sangat terbatas Mbak.
Oh Iya. iya betul ya, walaupun waktunya mungkin lama, pasti ada Iya, kuotanya Pasti gitu. ada kuota. Nah jadi gitu teman Pro 2, obrolan kita siang hari ini cukup seru dan banyak banget Mungkin Mbak Mita ada informasi. tambahan mungkin ya. Iya boleh Bapak. Terkait dengan uang pendaftaran ya. Ha-ha. Oh, Untuk uang iya, iya. pendaftaran itu 250.000 untuk warga Indonesia. Oke. Kalau warga negara asing itu 1 juta. Warga negara asing Iya, 1 juta, 1 juta. dan warga negara Indonesia cuma 250.000. Wow, itu masih Ya bisa dijangkau ya Iya. Pak. Dijangkau. Oke teman Pro 2, jadi kalau daftar cuma 250.000 aja buat biaya pendaftaran. Dan kalau untuk mahasiswa luar negeri atau calon mahasiswa dari luar negeri itu 1 juta rupiah. Warga gitu. negara ya, warga Ya, negara warga negara. asing. Jadi kalau aku tanya nih Pak, terakhir deh, kalau warga negara asing mau kuliah di Poltekpar itu berarti online atau dia harus datang ke kampus? Offline, kita untuk sekarang ini offline. Offline ya. Di Bandung sudah ada. Oh iya iya. Banyak Ya, warga sudah negara banyak. asing di Bandung, di Bali juga banyak. Oke gitu teman Pro 2. Jadi udah tersebar nih di beberapa daerah ada ya Pak. Jadi nggak serta-merta bikin kamu kayaknya aku mau pindah ke Medan, ya Poltekpar ada di Medan, ya Ya, kan Pak. ya. Kalau mau ke Iya. Bandung, Poltekpar ada di Bandung gitu teman Pro 2. Jadi emang obrolan kita siang hari ini kayaknya harus kita udahin nih, tapi udah banyak banget informasi yang didapat dari Pak Iwan sendiri dan juga Kak Irsyadul nih tentang Boleh satu Poltekpar. lagi nggak Mbak Mita? Boleh Bapak. Kami sangat welcome kalau Ya. ada calon-calon mahasiswa yang mau datang ke Poltekpar Palembang. Monggo silakan datang, lihat kampus kami. Oke. Jadi kami nggak mau cakap-cakap begini saja, tapi lihat kampus kami, nanti ada yang melayani di sana. Oke, nah buat teman Oke. Pro 2 boleh langsung datang ya Pak? Boleh langsung Oh tuh datang. keren teman Pro 2, kalian boleh Lihat langsung kampus. datang lihat-lihat kampus, Iya. nggak dilarang, nggak bakal diusir. Iya. Kalau kalian takutnya nanti cuman bagus ceritanya doang, buktikan sendiri ya Bukti, Pak. datang. Saya Oke. jamin datang. Oke. Dan satu lagi kita sudah punya hotel. Wow. 105 kamar. 105 kamar. Itu di mana Pak tempatnya? Di kampus. Oh di kampus sendiri. Iya, di kampus. Oke, itu dibuka untuk umum Pak? Nanti ke depannya seperti itu. Oke. Dan sementara untuk UPA untuk mahasiswa dulu. Heeh. Praktiknya mahasiswa. Nah, jadi teman Pro 2 yang mau Ada jalan-jalan, kolam berenangnya lengkap, fasilitasnya lengkap. yang mau jalan-jalan ke Poltekpar boleh banget lihat seluruh fasilitas yang ada gitu kan. Buat nambah yakin kamu masuk Poltekpar boleh ya Pak. Boleh. Gak bakal ada larangan. Welcome kata Bapak nih. Kalau ada yang nanya mau ngapain, mau lihat gitu Pak. Ya. Mau lihat-lihat gitu teman Pro 2, boleh banget, nggak dilarang. Takutnya kan kalau kamu cuman denger atau lihat profil aja, Betul. ada yang mikir Ya. udahlah gini-gini. Ya. Enggak kok, boleh lihat. Boleh. Lihat. Nanti ya. saya langsung yang melayani. Nah, Saya langsung layani. Kalau saya ada di tempat. ya nanti saya kalau langsung layani. kalau Bapak Iwan ada di tempat, nanti Bapak yang langsung ngajak room tour ya Pak. Iya. Tour de kampus namanya. Iya, benar sekali. Nah, teman Pro 2, itu dia tadi obrolan kita bareng Pak Iwan dan Kak Isyandul siang hari ini. Terima kasih Bapak sama Kak Isyandul sudah datang Sama-sama. ke studio Pro 2. Ibu Mita, Iya, maaf kalau ada teman-teman. kesalahan kata atau kata-kata yang kurang tepat gitu Pak kayaknya. Nah, jadi buat teman Pro 2 dimanapun berada masih bingung mau kuliah di mana, boleh banget langsung aja kamu daftar ke Poltekpar atau kamu sekedar lihat-lihat dulu juga boleh teman Pro 2. Jadi emang terbuka untuk umum, bisa kamu lihat juga gitu. Kalau ada kata Bapak Iwan tadi, kalau dia ada di tempat, dia yang bakal ngajakin kamu keliling kampus. Dan teman Pro 2, terima kasih udah stay tune terus bareng aku siang hari ini. Aku pamit dulu dari obrolan ini, tapi aku bakal temenin kamu dalam program Santai Siang sampai nanti jam 3 sore. Dan teman Pro 2, stay tune terus di 91,6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.